الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فأما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال عز وتعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أوصيكم ونفسي بتقوى الله فإنه فقد فاز المتقون فقد فاز المؤمنون فقد فاز الصالحون. Mari kita senantiasa kita panjatkan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak beliau akan menjadi memberi syafaat bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa kami wasiatkan kepada diri kami pribadi khususnya dan juga kepada jamaah Jumat rahimani wa rahmatullah. Mari kita tingkatkan iman takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan semoga apa yang kita laksanakan, amal ibadah kita, puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan selanjutnya semoga Allah limpahkan sehat afiat kepada kita semuanya, kepada para jamaah semuanya, sehingga kita senantiasa bisa meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala khususnya pada bulan Ramadan kali ini. Qala Allah azza wa jalla, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. Al-Baqarah 183 dan seterusnya. Di dalam ayat ini Allah sudah mewanti-wanti, sudah mewajibkan satu bentuk ibadah yang harus kita laksanakan karena hukumnya wajib. Tapi kewajiban puasa itu tidak zakat, tidak sekeras seperti kewajiban sholat. Karena dari rukun-rukun Islam itu mempunyai tingkatan pertama memiliki tingkatan level yang tertinggi yang tidak bisa ditawar-tawar, kemudian level berikutnya turun sesuai dengan kapasitas kewajibannya. Artinya bagi orang yang tidak mampu berpuasa, entah karena sakit, entah karena dalam safar, entah karena tidak mampu, entah karena sudah sepuh tua, entah karena sakit lambung mah kronis yang ternyata memang tidak mampu untuk tidak memasukkan makanan atau minuman ke dalam lambungnya, maka hukumnya boleh tidak berpuasa. Beda dengan sholat, tidak ada pengecualian, tidak ada rukhsah bagi siapapun kaum muslimin kecuali memang dia harus sholat. Kutiba berarti wujiba atas kalian berpuasa. Berikutnya kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Puasa ini juga sudah diwajibkan kepada umat-umat terdahulu dari kalangan Nabi Musa, dari kaum Isa, kaum Daud dan seterusnya. Sama seperti yang kita lakukan puasa Ramadan 1 bulan penuh.
sebagaimana disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir. Sementara dalam tafsir At-Tabrani disebutkan bahwa puasa seperti halnya yang kita laksanakan pada bulan Ramadan itu juga diwajibkan kepada kaum Yahudi dan Nasrani sebulan penuh. Tapi para pemimpin Nasrani Yahudi itu kan hobinya mengubah-ubah agama. Nah, itu yang juga dilakukan para pendeta dan pastor, pemimpin agama mereka. Pendeta itu pemimpinnya agama Kristen. Kalau pastor pemimpinnya agama Kristen Katolik. Mereka mengubah. Entah mungkin dirasa bahwa mereka merupakan hamba-hamba Allah yang kuat beribadah, ditambah lagi. Sebulan berasa kurang banyak, ditambahi 10 hari menjadi 40 hari. Kemudian ada di antara pastor pendeta itu yang sakit, lalu dia bernazar, kalau aku sembuh aku mau tambahi lagi puasa 10 hari lagi. Kemudian itulah yang terjadi, dia sembuh dari sakitnya, maka dia berpuasa sebanyak 50 hari. Kalau mungkin seperti di Indonesia, banyak tanaman, udaranya masih segar, apalagi agak mendung-mendung seperti ini, tidak terlalu panas, paling hanya 35 derajat. Bagaimana dengan dunia di Timur Tengah yang mayoritas gurun pasir? Kami pernah di Mesir dengan panas 46 derajat, mal-mal, toko-toko tidak ada yang buka kecuali setelah jam 5 sore sampai jam 12 malam. Kenapa? Udara benar-benar panas sekali di luar. Maka itu akan menjadi siksaan tersendiri ketika kita sedang berpuasa. Itu yang kemudian terjadi kepada mereka. Karena mereka punya hobi mengubah-ubah aturan agama, puasa pun diganti ketika puasa jatuh pada musim panas, kemarau, dipindahkan ke musim dingin. Intinya bahwa apa yang mereka lakukan justru akan menjadi beban bagi mereka. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, itu sudah pasti. Kemudian ayat berikutnya, pada wa antasumu khairul lakum. Berarti sebetulnya dalam ayat ini yang kelihatannya berat untuk dilakukan, karena dari pagi harus menahan diri dari semua makanan, dari semua minuman, dan juga larangan-larangan lainnya, sampai tenggelamnya matahari. Tentu saja itu bukan pekerjaan ringan, tapi pekerjaan yang berat. Tetapi para sahabat Rasulullah ketika terjadi perang Tabuk, banyak di antara mereka yang tetap berpuasa. Pada waktu itu musim panas, musim paceklik, perbekalan menipis. Sementara dari Madinah yang berangkat ada 7.000 sampai 8.000 orang. Nggak kebayang bagaimana perbekalan untuk makan mereka. Kami yang memberi makan beberapa ratus orang saja itu sudah kesulitannya, tidak ketulungan ketika terjadi bencana. Ini ribuan. Lalu ketika dalam perjalanan ke Tabuk, nah Tabuk itu adanya di Irak, ternyata banyak penduduk-penduduk yang dilalui oleh pasukan kaum muslimin dari Madinah. Banyak yang ikut sampai tergabung, menurut sebagian ulama lebih dari 30.000. Tidak kebayang bagaimana Rasulullah sebagai komandan pasukan perang mempersiapkan akomodasi bagi mereka. Masya Allah. Jadi perintah Allah kepada kita di situ ada nuansa cinta dari Allah. Seorang kekasih yang mencintai kekasihnya tentu tidak akan berpikir untuk bagaimana orang yang dicintainya akan menderita. Tentu akan memberikan advice, perintah, anjuran, himbauan yang positif bagi orang yang dicintainya. Begitupun Allah yang cinta kepada manusia, kepada hambanya mukminin, dengan cara memerintahkan berpuasa. Karena ternyata dalam satu riset penelitian, salah satu manfaat puasa bisa meningkatkan metabolisme tubuh. Dengan rincian penjelasan bahwa
Ketika orang berpuasa mungkin tidak makan, tidak minum 1 jam, 2 jam, itu masih belum bisa meningkatkan metabolisme tubuh. Tapi kalau puasanya dalam jangka waktu yang relatif lama seperti yang kita lakukan selama sekitar 12 jam, baru di situ akan ada efektivitas peningkatan metabolisme tubuh. Karena dengan waktu berpuasa lebih lama akan mengaktifasi pengeluaran hormon adiponektin, akan merangsang, meningkatkan kinerja sel seluruh organ dan otot tubuh kita. Maka ketika sel dari hormon adiponektin ini akan mengaktifasi kerja sel semua pada jaringan tubuh kita, maka akan memudahkan penyerapan nutrisi yang masuk ke dalam tubuh kita lewat makanan. Contoh yang gampang, bahwa dalam tubuh kita kinerja sel itu setiap hari ada perubahan, ada sel yang mati, kemudian pada saat itu juga sel yang mati itu akan diganti dengan satu sel lagi, regenerasi. Contoh, Rasulullah menganjurkan kita ketika tidur supaya tidak ada lampu yang menyala, jadi dalam kondisi agak gelap. Karena apa? Ketika kita dalam posisi tidur akan terjadi regenerasi sel yang sangat baik, maka ketika ada lampu yang mengenai tubuh kita itu akan menghambat regenerasi sel. Wa antasumu khairul lakum, itu betul-betul bahwa manfaat puasa sangat besar sekali. Ini hanya salah satu manfaat puasa yang saya bisa jelaskan, sementara manfaat yang lain banyak sekali. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kata-kata in kuntum itu dengan serapan makna yang lebih mudah untuk dipahami, bahwa sebetulnya kalau kita puasa, pemahaman terhadap manfaat puasa itu sebenarnya mudah dipahami. Beda dengan ayat afala ta'qilun atau afala tatafakkarun. Itu kalau umpamanya dengan bahasa yang enak didengar atau diterjemahkan dengan bahasa sederhana, sebenarnya kalian ini mikir apa enggak? Wa antasumu khairul lakum in kuntum, semoga kalian tahu. Maka begitu hebat sekali bahasa Al-Quran supaya manusia, kaum muslimin lebih mudah memahami manfaat puasa, insyaallah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wad dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum innahu was-sami'ul alim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka hamidum majid. Semoga Allah menerima semua amal budiah kita selama bulan Ramadan khususnya. Ini juga meningkatkan amal ibadah kita sampai sesudah selesainya bulan Ramadan, sehingga itu nanti akan menjadi simpanan pahala kebaikan bagi kita semuanya, terutama selama puasa ini. Semoga tubuh kita, jiwa kita, mental kita semakin sehat walafiat, sehingga dengan kesehatan yang berikan Allah, yang kita terima ini, yang kita alami ini, bisa senantiasa meningkatkan, mengembangkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita akhiri khutbah siang hari ini dengan sama-sama mengetuk pintu langit bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga apa yang kita lakukan, sehingga apa yang kita amalkan senantiasa menjadi amal kebaikan bagi kita. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim
وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين أعداءك أعداء الدين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا أنزلنا منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. اللهم إنا نسألك الصفة، اللهم إنا نسألك الصحة والعافية في كل داء من كل داء لنا ولزوجنا وأهلينا وذرياتنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. أقيموا الصلاة.